Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, selanjutnya setelah saya buat video sharing terkait analisis respon butir dengan menggunakan 1PL, maka selanjutnya saya akan coba sharing bagaimana jika menggunakan 2PL. Kalau 1PL itu suatu analisis butir yang hanya melibatkan tingkat kesulitan, kalau 2PL itu melibatkan tingkat kesulitan dan juga melibatkan diskriminan. Jadi kalau di buku-buku biasa kita jumpai kalau kesulitan tuh atau difficulties itu dilambangkan B, kalau daya beda atau diskriminan itu dilambangkan sebagai A. Nah, mari jangan lupa pertama cincir ya, direktorinya disesuaikan di folder sesuai. Nah, sama persis seperti kemarin. Nah, saya meletakkannya di bahan karena R bekerja dalam suatu folder. Oke. Saya sudah siapkan di sini sintaksnya, itu perintahnya itu 2PL LTM. Nah, kita masih menggunakan library LTM atau tool kita masih package LTM. Sama ini sudah saya panggil. Nah, ini dipanggil dulu sama persis ya. Panggil lagi Ctrl R. Nah, datanya sama persis kayak yang 1PL. Oke, datanya sama persis ini. Masih ingat alasannya kenapa header true ya? Karena garis teratas dianggap sebagai penamaan, dia bukan sebagai angka tapi penamaan, dia sebagai string. Nah, selanjutnya ini dibagi-bagi. Kemarin masih waktu saya di video 1PL memang sengaja dibagi-bagi agar nanti kalau seandainya gambar itu mudah, tapi nggak dibagi juga tidak masalah ya. Ini perbedaannya jika kemarin itu langsung aja ya kita analisis. Kalau kemarin itu pakai rush dalam kurung fisika, fisika itu adalah data, simbol data atau definisi data yang sudah diimport dari TXT itu. Nah, sekarang kita itu menggunakan LTM dalam kurung fisika. Nah, ini kayak tanda strip yang agak kayak gelombang itu Z1. Oke, coba kita analisis. Nah, oke. Nah, terus kita bisa lihat ini analisisnya. Oh ya. Ini adalah koefisiennya. Kita bisa dilihat di sini hasil analisis dari 2PL. Di sini ada satu ada difficulties, yang kedua ada diskriminan. Nah, kalau di 1PL kemarin diskriminannya semua sama karena memang tidak mempertimbangkan diskriminan. Tapi kalau di difficulties itu dua-duanya berbeda. Jadi ini misal negatif 0,199 ini adalah tingkat kesulitannya, sedikit di bawah tingkat kesulitan tengah rata-rata. Nah, diskriminannya 0,593. Nah, ini berarti cukup baik sebenarnya diskriminannya gitu. Diskriminan nggak boleh itu ya, nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh negatif dia. Kalau dia negatif nanti analisisnya bisa ada data yang aneh atau analisisnya bisa nggak muncul tuh kalau pakai software seperti macam Pilog, Multilog itu. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan ini adalah parameter butirnya. Kita bisa plot untuk karakteristiknya. Nah, ini gambarnya sudah mulai agak kacau ini. Kacau karena sudah mempertimbangkan diskriminan. Diskriminan itu pada dasarnya adalah slope. Kita sering melihat atau melihat dalam buku-buku yang bahasa Inggris itu biasanya dia juga sering menyebutnya slope. Slope itu adalah kemiringan, atau kalau dalam matematika kita biasa menyebutnya sebagai gradient. Nah, ini kemiringannya kan bisa sangat bervariasi. Kita lihat saja, coba kita lihat di sini. Nah, ini butir 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke ya. Butir 5, coba dia landai sekali. Coba kita lihat di sini. Tingkat kesulitannya 9. Ini sebenarnya nggak logis ya. Soal tingkat kesulitannya 9 itu kan sangat sulit. Jadi ini nggak masuk kriteria sebetulnya. Ya, yang ini saja yang satu ini bagus sekali nih. Yang satu itu bagus dia. Kita lihat di sini satu itu bagus sekali grafiknya. Wah, cantik sekali ini. Yang 3 itu juga relatif bagus dia, relatif bagus. Yang 2 ini dia agak sedikit terlalu mudah soalnya, tapi ya masih bisa ditoleransi lah. Ya, ini yang B4 sama B5 ini yang agak aneh. Kenapa? Karena coba kita lihat di sini
tingkat kesulitannya ini sangat sulit dua-duanya. Bahkan yang B5 ini nggak rasional nih tingkat kesulitannya ini. Karena 9,203 dan ininya juga jelek. Diskriminannya ini. Maksudnya ya 0,2 itu relatif itulah kurang baik lah, karena sebaiknya sih ya, karena diskriminan itu intinya adalah dia bisa membedakan antara siswa yang kemampuan kurang dan kemampuan tinggi. Jadi seperti kayak yang contoh grafik satu ini yang bagus ini, jadi dia kemampuan satu sama kemampuan kemampuan 0 sama kemampuan satu tuh kelihatan bedanya gitu. Jadi kan probability menjawab benarnya ini kelihatan nanti bedanya. Misalnya kita tarik ke sini. Nah, ini 0 kan? Nah, ini nanti kelihatan dia bedanya. Oke, selanjut kita analisis lanjut ke item fitnya. Oke, kita tunggu agak sedikit lama analisisnya. Nah, di sini sebetulnya semakin mempertimbangkan banyak itu nanti akan semakin muncul hal yang menarik. Oke, coba item fitnya sudah kita dapatkan. Nah, ini chi-square-nya. Nah, ini probability p-value-nya. P-value-nya. Ya, p-value-nya juga sama, kita lihat dia itu fit ketika datanya, ketika hasil dari p-value itu lebih kecil daripada 0,05 jika kita menggunakan 0,05 atau 5% itu sebagai taraf signifikansinya. Ternyata memang P6 oke, P7 oke, P13 oke, P15 oke, P20 oke. Nah, cuman itu saja. Yang lainnya sedikit bermasalah. Oke, lanjut. Kita setelah itu faktor skornya. Oke, agak sedikit lama. Semakin tinggi PL-nya, runningnya semakin lama. Karena semakin banyak variabel yang dipertimbangkan. Oke, nah. Oke, ini adalah dia responnya. Oke, nah kita lihat coba di sini. Ini adalah Z1, ini dia adalah kemampuan dari siswa pertama. Ini kemampuan dari siswa kedua, ini kemampuan dari siswa ketiga didapatkan dari pola responnya. Jadi berapa jawaban yang benar dan benarnya di mana. Jadi kalau untuk item respon teori itu kan nggak bisa sekedar misal soal 10 salah 2 jadi 8 itu enggak. Dia itu mempertimbangkan juga tadi tingkat kesulitan dan determinan soalnya gitu. Terus hasilnya kan juga dia dalam kurva normal biasanya dia rentang negatif 3 sampai dengan 3 atau bahkan ada yang bilang negatif 2 sampai dengan 2 gitu. Jadi nilainya seperti ini. Oke. Nah, ini SE-nya ini adalah standar errornya. Jadi dengan nilai sekian itu standar errornya segini. Jadi nanti bisa kita lihat dia itu sebenarnya itu error plus minusnya itu berapa. Oke, selanjutnya kita akan coba plot. Nah, ini adalah item informasinya, fungsi informasinya. Sama seperti saat saya sharing caranya untuk mencari item informasi di satu PL. Ini saya buat 3 item pertama, item 1, item 2, item 3. Atau ini B, ini butir ya, butir 1, butir 2, butir 3 gitu. Ini hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini ada yang landai, ada yang sedang, ada yang curam sekali. Lanjut kita coba plot TCC-nya. Kita plot TCC-nya. Nah, ini TCC-nya. Test Information Function-nya. Jadi tes itu keseluruhannya seperti apa. Nah, ini adalah grafik TCC-nya. Nah, ini adalah untuk mencari SEM-nya. Sama apa sih seperti tadi, cuman memang definisinya aja sedikit beda. Ini kan fisika 2PL itu kalau yang pakai
1PL tadi ya fisika 1PL sesuai dengan definisi ketika kita mendefinisikan di awal sini. Oke, coba kita ya. Nah, ini adalah SEM-nya, standar error measurement-nya. Nah, seperti itu analisis 2PL. Mohon bantuan untuk like, subscribe pada channel ini. Kalau seandainya ada yang membutuhkan sintaksnya, membutuhkan ini file R-nya untuk menganalisis, bisa langsung komen di bawah video ini. Insya Allah nanti akan saya respon. Kalau ada misal yang perlu didiskusikan, monggo silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.